Para tocin yang terkasih, salam bahagia melaksanakan ibadah. Marilah kita awali kebaktian suci dengan sembahyang dan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bonse Tanjimeng dengan pendamping Tojin Fani dan Tojin Chandra. Sien yu ito sien yu ito
在自父，有求必应，天父的母，代主中，代主母，不代圣人，保佑平安，自在自父，有求必应。望天上帝，因缘谅我，一合众我，精神办法，敬谢dia dan sanjay. Kehadiran Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Tajeng Juseng Kongsi, dipermuliakanlah. Semoga perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji syukur kami naikkan saat ini, diperkenankan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Dien, boleh mengetuk rohani kami, meneguhkan iman, setia kepada firman Dien, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, menggembilangkan dan mengamalkan kebajikan, yang boleh menurunkan berkah sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin, hanya kebajikan Dien berkenan, itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama melaksanakan ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Dien berkenan senantiasa merahmati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas, kewajiban, tantangan hidup masing-masing. Yang sakit, berolehlah kesembuhan dan kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat bersama kembali melaksanakan kebaktian, menunaikan ibadah. Dengan setulus hati, kami bersujud dengan sepenuh kebajikan di dalam hati. Dipermuliakanlah. Sembah sujud kehadirat Dien. Semoga jauhlah kami dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Dien, sesal penyalahan kepada sesama. Dapat tekun belajar hidup benar, dari rendah menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dien senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Dien Kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti We Dien Yuta Sanjay. Pak Jeng Jen Kue, 8 pengakuan iman. Jeng Sin Huang Dien, sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jeng Chun Cui Te, sepenuh iman menjunjung kebajikan. Jeng Li Ming Ming, sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Jeng Zhi Gui Shen,
sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh Jeng yang xiao sepenuh iman memupuk cita berbakti. Jeng sun mutuo sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Gongzi. Jeng jin jing su sepenuh iman memuliakan kitab susu dan ucing. Jeng sing tatao sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjay. Kita menyanyikan lagu pujian Sinar Pancaran.
Kita nyanyikan pula lagu pujian Gema Lonceng Sakti. Sebelum membacakan renungan pada hari ini, terimalah salam peneguhan iman kami. Hanya dalam kebajikan Dian berkenan. Wetuk tong Dian. Sancai. Kita membaca Yaking Babaran Agung A 12 ayat 75. Nabi bersabda, perlindungan berarti bantuan yang diberi bantuan Tuhan Yang Maha Esa ialah orang yang patuh takwa. Manusia ialah orang yang mendapat kepercayaan. Sekali lagi, Nabi bersabda, perlindungan berarti bantuan yang diberi bantuan Tuhan Yang Maha Esa ialah orang yang patuh takwa. Yang diberi bantuan manusia ialah orang yang mendapat kepercayaan. Terimalah kembali Kita lanjutkan dengan menaikkan lagu pujian Himne Kongce.
Selamat pagi, Tojin yang terkasih. Terimalah salam peneguhan iman hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wedek Tung Dien. Sanjay. Tojin yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan rasa terima kasih kepada para Tojin yang hadir di kebaktian Bunbyo telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Saya lihat oke lah, cukup tertib. Hendaknya ini tetap dijaga terus demi untuk apa? Memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Perlu diingatkan, kita juga harus menghindari kerumunan. Tojin, seperti apa yang tadi dibacakan oleh Tojin Olivia, yaitu saya ambilkan dari salah satu kitab Wujing, yaitu kitab Wujing atau kitab Yaking, yang mana berbunyi, tersurat di dalam kitab Yaking, beroleh perlindungan Tuhan Yang Maha Esa rahmat, tiada yang tidak membawa berkah. Nabi bersabda, perlindungan berarti bantuan. Yang diberi bantuan Tuhan Yang Maha Esa ialah orang yang patuh dan takwa. Yang diberi bantuan manusia ialah orang yang mendapat kepercayaan. Tojin, kita yakin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita kadang mengalami berbagai permasalahan, tapi kita yakin bahwa dengan pertolongan atau bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa, segala permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan baik sesuai dengan harapan. Permasalahannya, seringkali orang mengatakan saya itu sudah yang, akan tetapi kehidupan saya kok seperti ini aja. Kita tahu Tojin di dalam kitab Ijing atau kitab perubahan katakan bahwa yang mendapat bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa itu adalah orang yang patuh dan takwa. Apakah dengan sembahyang saja cukup? Saya kira tidak cukup. Yang dimaksudkan dengan patuh dan takwa yaitu menjalankan apa yang difirmankan Tuhan, yaitu merupakan salah satu watak sejati kita, yaitu mengembangkan cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Ini yang harus dijalankan. Sembahyang perlu, karena kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus menjalankan firman Tuhan itu tadi, yaitu berupa benih-benih cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dapat dipercaya. Tujuannya itu, yang mendapat bantuan dari manusia yaitu orang yang dipercaya. Kalau kita menjadi manusia-manusia yang tidak dapat dipercaya, hidup di mana aja nggak bisa. Bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia yang
dapat dipercaya sehingga mendapat bantuan dari manusia. Yang pertama adalah, yang utama sekali adalah sikap. Sikap kita terhadap lingkungan dan hubungan sosial. Yaitu dengan menjalankan apa? 4 pantangan. Yang tidak susila, ya kan, jangan dilihat. Yang tidak susila, jangan didengar. Yang tidak susila, jangan diucapkan. Yang tidak susila, jangan dilakukan. Disinilah kita membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Memang manusia tidak luput dari kesalahan, tapi kita berusaha, ya, kita tetap berusaha berbuat untuk mengurangi kesalahan itu. Tojin, semoga umat-umat yang di Bunbyu ya, menjadi orang-orang manusia yang patuh dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menurunkan berkahnya kepada kita semua dan menjadi manusia yang dapat dipercaya, sehingga memperoleh bantuan juga dari manusia. Ya, harus ingat bahwa kita adalah makhluk sosial. Kehidupan kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tergantung lingkungannya. Sikap, khususnya sikap adalah yang paling penting di dalam kita berkomunikasi. Tojin, tidak terlalu jauh, saya akan meneruskan tema-tema khotbah saya yang sebetulnya lebih suka saya katakan kita sharing pengetahuan, yaitu sesuai dengan disiplin ilmu saya, yaitu saya sebagai praktisi Feng Shui. Untuk merefresh kembali dari rangkaian khotbah saya, yaitu bagaimana kita mengetahui keberuntungan kita. Keberuntungan kita. Sebelumnya sebagai prolog ya, di dalam kehidupan manusia tidak lepas dari 3 hal atau disebut samce, dien tiren, yaitu Tuhan, bumi, dan manusia. Di ayat Yaking tadi itu menyinggung 2 hal, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan manusia. Ya. Buminya di mana? Ya. Kalau kita katakan bahwa keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa adalah keberuntungan langit, mendapat kepercayaan dari manusia adalah keberuntungan dari Ren atau manusia. Ya, ilmu Feng Shui adalah mencari keberuntungan bumi. Ya, mencari keberuntungan bumi. Kalau 3 hal itu sinkron, maka segala sesuatu kehidupan yang kita jalani seakan-akan mendapat bantuan, kemudahan. Ya. Ada 2 hal di dalam kehidupan manusia di mata Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama adalah anugerah. Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan itu adil, ya. Siapa yang mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa berarti adalah orang-orang yang patuh dan takwa itu tadi, yang menjalankan
firman-Nya. Bagaimana orang yang dihukum oleh Tuhan Yang Maha Esa? Yaitu orang-orang yang tidak patuh dan takwa dan tidak menjalankan firman-Nya. Jelas di Ngonghucu seperti itu, konsekuen dengan apa yang telah dilakukan. Di dalam menerima anugerah Tuhan Yang Maha Esa, ya, sebetulnya sangat sederhana. Saya pernah ditanya oleh beberapa klien saya, kok bisa ya orang tidak melihat hitungan, tidak mengerti feng shui, tapi setelah dilihat tepak ae nggone. Saya bilang itu orang mendapat anugerah. Ceritanya sangat sederhana. Orang kalau yang mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa pasti ditaruh pada feng shui yang baik. Ya, itu anugerah. Dan ditelusuri, dicari sejarahnya orang itu memang baik orang itu, sehingga beliau-beliaunya mendapat tempat yang dalam hitungan feng shui baik. Ya. Terus bagaimana orang yang mendapat hukuman? Orang yang mendapat hukuman ya pastilah ditaruh pada feng shui yang jelek, sehingga itu tadi hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dia tidak mendapat anugerah. Tapi bagaimana? Apakah selamanya anugerah dan hukuman itu berlaku? Tidak. Ya. Sudah baik, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak baik, fungsinya juga akan berubah. Ya. Yang dulunya kena hukuman karena melakukan sesuatu perbuatan baik, yaitu melakukan perubahan di dalam dirinya menjadi manusia yang patuh dan takwa dan berusaha ya menjalankan firman dari Tuhan Yang Maha Esa dan berusaha mendapatkan kepercayaan dari manusia, maka kehidupannya akan menjadi lebih baik. Ada dua hal. Bagaimana kalau mendapat anugerah nggak usah diceritain ya. Bagaimana kalau kita mendapat hukuman? Tadi dikatakan bahwa hukuman tidak berlaku selamanya. Saat kita bebas dari hukuman, ada dua hal lagi yang akan merubah kehidupan kita. Alam yang merubah. Ya, alam. Tidak tahu kenapa kita pindah rumah. Itu fungsinya akan berubah. Ya, dulunya tidak usah ngitung pada waktu itu ya. Moro-moro pindah rumah. Tidak tahu tuh kontraknya habis. Tidak tahu tuh rumahnya dijual sehingga pindah satu daerah, atau pekerjaannya membuat dia harus pindah ke luar kota untuk mendekati pekerjaannya. Maka terjadilah perubahan itu. Dan ini berlaku yang mendapat anugerah dan hukuman. Kalau yang mendapat hukuman dia pasti begitu pindah ya kan tempatnya menjadi lebih baik. Yang mendapat anugerah, tadi dia lepas hukuman. Bagaimana yang dulunya baik, begitu pindah rumah, maka kehidupannya morat-marit. Ya. Saya banyak mendapat problem ya. Orang itu dulunya mendapat anugerah, ditaruh pada feng shui yang baik ya. Tetapi suatu kali dia melakukan perubahan dengan merubah kondisi rumahnya, direnov. Dulu rumahnya elek ya, karena dia mendapat anugerah, keuangannya cukup, direnovasi rumahnya, dirubah bentuknya, terjadi perubahan di situ, hancur ya.
sekian lama, kemudian ada yang merekomendasi dan ketemu sama saya, bilang justru pada waktu rumah yang lama itu benar sudahan, ya. Tapi setelah direnovasi malah salah. Terus gimana ini, ya kan? Ya harus dirubah. Permasalahannya biasanya kasep, hukuman berlaku kadang-kadang soal waktu saja, ya. Untuk merubahnya tidak mudah. Kenapa? Kendala harus merubah sesuatu itu membutuhkan uang juga, ya, kepepet di sana, ya kan. Nah inilah Tojin. Bahkan ada cerita juga, saya bilang merubah sebuah feng shui rumah itu tidak mudah. Ada yang mengatakan ya gampang aja, pokoknya duit, bongkar, ya kan, dirubah. Saya bilang enggak. Saya ceritain, saya punya klien dalam kondisi yang seperti itu, gampang, ya kan. Ini teman dekat dan ada saksinya. Ya, saya bilang, Pak, gurung wayai berubah, Pak. Gak iso katanya. Iso pasti. Ya kan. Kemudian dia ditaruh pada feng shui yang salah. Ya kan. Belum waktunya. Dia nggak percaya. Ya kan. Saya bilang, tahun depan baru bisa dirubah karena tahun ini kondisinya tidak memungkinkan karena Anda dalam kondisi tidak serasi, jiong besar, itu enggak bisa, Pak, ya kan. Bisa dirubah, ditunda tahun depan, nggak ganti. Saya sampai ngomong gini, wes gini aja lah, tolong pasangkan lampu di halaman sudut itu, ya. Saya bilang nyalahnya tahun depan. Kalau itu nyala berarti sudah saatnya untuk merubah rumahnya. Teman saya nggak percaya. Ini benar terjadi. Halah, lampu aja kok ngenteni tahun depan nyala. Besok saya beli, ya. Belilah beliau, ya. Setelah beli ndak kober masang, ya. Ndak kober ngenteng noa lampu, tahun depan saya ada. Saya biarin, kebetulan rumahnya dekat saya pada waktu itu, ya beberapa blok ya di perumahan. 3 bulan kemudian saya mampir di rumahnya. Ya, bro, saya, wis nyala lampumu. Iya kurung, gak kober aku masang. Saya kasih tahu, percuma mbok pasang, nyalahnya tahun depan. Gak, besok tak pasang. Betul loh, Jin. Ya. Berapa kemudian memang dipasang. Tapi apa yang terjadi? Begitu lampu itu dipasang, konslet. Ternyata dia beli di toko listrik, masangnya terbalik. Sampai heran, iki toko lho sing masang neon lho padahal konslet. Akhirnya diturunkan lagi, dikembalikan ke tokonya. Dapat ganti, nggak kok bermasang lagi karena kesibukan. Pokoknya siap 3 bulan, tak inget no, lampu mesti murup gurung. Iya gurung jadi, ya kan. Iku 6 bulan loh aku no, ya kan. Iya ya 6 bulan ya. Ya. Tapi gak apa, saya bilang. Iku nyalane tahun depan. Ya. Kemudian sama, menit tak pasang.
besok dipasang, betul 1-2 hari kemudian dipasang, nyala ya, nyala. Saya diambil ke rumah gantian, jarimu tahun depan ya. Saiki lho apa wis nyala lampu nih ya. Oh iya ta aku itu ya, oh ya wis syukurlah, berarti wayah ya gorong, aku bilang ini aja ya. Ternyata apa tuh Jin, kena hujan, konslet lagi ya. Berarti 9 bulan ya, konslet lagi sampai persis 1 tahun ya. 3 bulan kemudian nyala enggak lampumu? Iya, kapan konslet sampai terbakar. Tak kasih tahu ya, pertama kali saya ngomong bulan berapa, sekarang bulan berapa, 1 tahun lebih 1 bulan. Loh, iya gak kroso ya setahun ya. Lah bener aku bilang. Ya, akhirnya apa? Dipasang, wis besok pasang, sampai kapan dipasang, wis besok pasangan nyala selama-lamanya. Nah, itu saatnya kamu merubah. Ternyata bener. Sampai dia cerita sama temen-temen nih. Saya bilang, jangkrik katanya, koncoku itu hebat. Saya bilang bukan ya, saya hanya melakukan hitungan-hitungan saja dan membuktikan ya kan bahwa belum saatnya ya. Oke Tojin, kita refresh ya. Yang lalu-lalu kita tahu bagaimana kita dilahirkan sebagai sio apa dan tahun keberuntungan kita apa. Kita sudah tahu, sehingga kita tahu apa pekerjaan kita yang cocok ya kan, dan kita tahu sifat-sifat kita seperti apa. Yang lalu saya juga bercerita bagaimana menghitung arah keberuntungan. Arah keberuntungan hanya 2 ya, dibagi 2 kelompok, kelompok timur dan kelompok barat. Yang disebut kelompok timur itu adalah arah keberuntungannya yaitu timur ya kan, tenggara, utara dan selatan. Kelompok barat, arah yang terbaik adalah barat, barat laut, timur laut dan barat daya. Ya, kemarin ada skema yang keliru. Nah, sederhana sebelum itu Jin. Ya. Kalau kita tahu kita termasuk kelompok timur atau kelompok barat, misalnya begini, setelah kita hitung, masih ingat ya, kira-kira menghitungnya masih ingat enggak ya? Kalau enggak ingat saya ulangi, kalau enggak saya lanjut ya. Nah, dilihat aja yang cara menghitung, fair. Ini contohnya tahun 1963 ya, sampai ketemu angkanya ya. Ini perhitungan tahun 2000. Ini untuk yang laki-laki ya, paham ya cara menghitungnya ya. Nah, di situ muncul angka 1 ya, tahun 1963 laki-laki ya. Cukup diambil tahun belakangnya 63, 6 ditambah 3 keluar angka 9, kemudian ambil angka 10 itu pakem ya, untuk muda 10 dikurangi 9 1 ya. 1 itu adalah kelompok dari
kelompok timur, ya kan. Angkanya biasanya menyertai ya 1, ya, 3, timur, 4 tenggara, 9 ya, dan 1 ya. Kelompok timur tadi kan saya katakan utara, selatan, timur, dan tenggara cara menghitungnya ini. Yang perempuan bagaimana? Ya, yang perempuan bagaimana? Sudah paham ya? Untuk yang laki-laki ya, kira-kira sudah punya angen-angen. Oh, setelah dihitung tanggal kelahiranku, tahun kelahiranku, aku ketemu angka berapa? Ya, oke ya. Next, yang perempuan. Nah, menghitungnya berbeda, tapi sama. Tadi ambil angka belakang dari tahun, ditambahkan, ya 6 ditambah 3, 9 tetap, tapi yang tadi 10 kalau laki-laki, yang perempuan ambil angka 5, tinggal ditambahkan menjadi 14, kemudian diringkas menjadi 5. 5 termasuk kelompok barat. Ya, arah keberuntungannya tadi 26, 78, yaitu 2 itu barat daya, 6 barat laut, 7 barat, 8 timur laut. Nah, paham ya? Diperhatikan karena nanti kelanjutannya ya. Jadi diingat-ingat dulu untuk masalah arah keberuntungan masing-masing pribadi. Ya, jelas? Kan gampang, ya kan? Pakemnya kan gampang. Oke, bagaimana? Saya lanjut ya. Bagaimana kelahiran di atas tahun 2000? Ya, mulai 2000, 2000 dan seterusnya, 2001 sampai 2021. Ya. Tadi ada angka 10 yang ditambahkan atau dikurangi ya, 10 dikurangi berapa tadi? Berarti yang angka 10 diganti angka 9. Tadi yang angka 5 untuk perempuan diganti dengan angka 6. Oke? Paham ya? Paham? Siapa yang belum paham? Karena ini akan berlanjut terus supaya kita nyambung, supaya tahu bagaimana arah-arah keberuntungan. Oke? Next. Nah, ini tabelnya. Ya, tabel sektor baik dan sektor buruk. Ya kan? Di situ ada angka-angka, di angka yang sebelahnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya. Nah, angka 1 mewakili utara, bukan urutan ya, 4 itu tenggara misalnya, 9 selatan, 1 utara. Oke ya? Saya hanya mengulang saja. Ya. Clue-nya sangat sederhana, Tojin yang terkasih. Di mana arah terbaik kita kayak tahun 1963 adalah angka 1 yaitu utara. Arah keberuntungannya adalah utara, selatan, timur, dan tenggara. Lokasi ini harus dalam kondisi baik. Cocoknya untuk apa? Lokasi yang terbaik. Ruang tamu, kamar tidur, ya, ruang keluarga, ya, maupun ruang karaoke boleh. Ya. Yang baik dihidupi. Artinya yang baik itu ditaruh tempat-tempat yang baik. Ya. Sejak ruang makan dan sebagainya. Bagaimana sektor buruknya? Sektor buruknya kita tekan. Bagaimana menekannya? Supaya sektor buruknya tidak mendominasi. Hanya 2 hal.
ditaruh, ditempatkan kamar mandi atau dapur. Cara menekannya seperti itu. Ya. Oke? Ya. Ya. Kata kuncinya di mana yang tempat baik? Ya, kata kuncinya bersih dan terang. Jadi hati-hati, kadang-kadang saya melihat rumah-rumah dari klien saya kalau di malam hari untuk ngirit listrik dimatikan. Saya bilang, kata kuncinya bersih dan terang. Jadi tidak boleh dalam kondisi gelap. Ya. Kalau siang hari gelap ya diterangi, dikasih lampu. Kalau sudah terang ya nggak butuh lampu. Tapi malam membutuhkan lampu. Ya, karena ini akan membantu. Ya. Meskipun kata kuncinya bersih dan terang, kemudian sektor buruk harus ditekan, kita harus tahu kondisi urutan keluarga. Ya. Ternyata anggap aja paling gampang sektor terbaik kita adalah utara, selatan, timur dan tenggara. Sektor buruknya adalah barat, barat laut, timur laut dan barat daya. Ya. Kita harus tahu susunan keluarga. Bagaimana kita tahu susunan keluarga? Kita bisa lihat di kitab Yaking atau kitab Ijing. Ya, bisa ditayangkan bagaimana kita melihat sektor itu tadi dari kitab Yaking. Yang kitab Yaking. Yang ada timur barat. Nah, ini kita ambil dari kitab Yaking, jangan dibaca yang lain ya. Dibaca di susunan keluarga. Di situ ada susunan keluarga. Ya. Setelah lambang ada keluarga. Barat laut itu adalah ayah. Ya. Ayah. Kalau kita kepala keluarga berarti adalah kepala keluarga. Ya, suami, kecuali itu rumah tinggal keluarga, artinya rumah warisan. Ya kan? Kita masih punya orang tua dan kita tinggal di rumah orang tua. Ya. Kalau kita tinggal di rumah orang tua, berarti susunan keluarga kita adalah anak. Tapi kalau kita punya rumah sendiri, susunan keluarga barat laut adalah kepala keluarga, suami. Barat daya adalah istri. Ya. Dan seterusnya. Ya kan? Dilihat dulu. Di situ juga ada susunan anak. Ya, anak laki dan anak perempuan. Anak laki yaitu putra sulung, putra tengah, dan putra bungsu. Nah, kita harus perhatian di situ, ya kan? Sektor-sektor itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita punya clue yang jelek kemudian dimatikan atau ditekan sehingga akan merugikan susunan keluarga. Ya. Tapi Tojin nggak perlu khawatir ya, nggak perlu bingung ya. Saya kasih clue yang sangat sederhana ya. Sudah ya, yang baca ini ya, susunan keluarga paling gampang. Oh, saya di rumah tinggal, saya sebagai keluarga, saya sebagai ibu rumah tangga, saya punya anak 2, laki-laki dan perempuan, berarti punya putra sulung dan putri sulung ya. Jadi putra pertama dan putri pertama ya, contohnya seperti itu ya. Jadi diingat-ingat ya, makanya harus diikuti ya.
posisinya di mana anak saya, ya bisa dibaca. Putra sulung kondisinya ada di timur, sektor timur. Jadi sektor timur tidak boleh dikasih. Misalnya kita punya anak laki-laki ya. Contohnya saya punya anak laki-laki. Saya harus menjaga sektor timur saya jangan sampai hal yang jelek. Ya. Saya usahakan sektor timur tidak saya kasih kamar mandi. Kebetulan saya kelahiran 63. Ya. Timur adalah salah satu tempat terbaik saya. Berarti harus dalam kondisi bersih dan terang. Ya. Kalau saya kondisi sektor baik saya adalah barat, berarti timur adalah sektor jeleknya. Apakah harus ditekan? Tidak bisa, karena timur adalah putra sulung. Jadi tadi clue-nya ada dua, ditekan oleh kamar mandi atau dapur. Ya, berarti kalau dikasih kamar mandi tidak baik, karena apa? Energinya yin, ya, dan di situ kita melepaskan kotoran. Jadi nasib putra pertama kita ngenes kalau ada kamar mandi. Demikian susunan yang lain. Ya. Terus bisa dipakai apa? Kasih dapur, karena itu kehidupan. Dan sektor buruknya dibakar, ya. Anaknya 8 misalnya, anaknya 8 banyak, ya punya 3 anak laki, 6 lah, 3 anak laki, 3 anak perempuan, lah penting kabeh, iya. Ya, nah ini butuh pengajian yang lebih detail lagi. Bagaimana mengatasi hal yang seperti ini, perlu pemahaman yang sangat serius. Tapi saya kasih clue yang sangat sederhana, ya, dan sangat penting. Ya. Apa yang utama harus diselamatkan? Yang pertama adalah sektor ibu. Dalam arti ini istri. Yang kedua sektor bapak jelas pasti, ya kan, adalah sektor ayah, yaitu barat laut dan barat daya. Apapun kondisinya kita jaga itu. Kenapa? Ya, satu sektor barat laut itu adalah sektor kepala keluarga atau disebut suami. Sektor barat daya adalah istri, ya, istri atau ibu. Dan sektor barat daya penting. Karena di situ adalah sektor perkawinan. Ya. Kalau ini sampai hancur, ya, percuma. Ya. Punya duit banyak, percuma. Karena kehidupannya akan hancur juga. Jadi dua hal ini yang harus dijaga. Kalau bisa, sektor barat laut dan barat daya jangan ada kamar mandi. Masih mending dikasih dapur. Karena itu akan mensupport. Ya kan? Tapi hati-hati. Nah, kalau dapur itu juga cocok-cocokan. Kita harus tahu bahwa dapur itu unsurnya api. Ya. Ya. Kalau nggak ada pilihan ya, kalau ada pilihan, barat daya cocoknya apa? Kasih dapur. Kenapa? Unsurnya api dan barat daya itu unsurnya tanah. Ya, unsurnya tanah. Jadi masih nyambung. Ya. Barat laut kalau dikasih dapur bagus, cuma juga akan mengurangi. Jadi kalau barat laut cocoknya ya dikasih kamar. Kamar apa? Kamar utama. Karena di situ tempatnya kepala keluarga. Ya. Oke, Tojin. Sampai di sini ya. Jelas enggak ya? Ya. Enggak apa-apa.
kita lihat gambar penempatannya. Ada denanya. Dena. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita tahu arah-arahnya. Kita harus gambar rumah kita sesuai skala. Dibagi kotak. Ya. Tadi yang berikutnya kan ada angka-angkanya. Ini saya sudah perbaiki yang lalu, saya sekilas saja sebetulnya. Ya. 5 di tengah ya, 1 utara dan ini ya. Ya kan? Ini contoh. Ya. Dena rumah ini enggak bisa dicontoh loh ya. Ini hanya contoh. Diplek nggak bisa ya karena setiap orang berbeda. Ya, tapi paling tidak kita tahu rumah kita menghadap ke timur. Misalnya. Rumah kita menghadap ke timur. Tinggal kita cari clue yang itu. Ya. Barat laut dan barat daya. Ya. Kan tadi 2. Ya. Oke, saya tambahi yang ketiga. Ya, yang harus hati-hati, sektor Tenggara, sektor Putri Sulung. Sektor Tenggara di dalam kitab Yaging menyebutkan bahwa Tenggara itu adalah sektor kekayaan. Jadi banyak sekali kasus masalah ekonomi ternyata di sektor Tenggaranya ada kamar mandi. Ini problem menyangkut perekonomian karena sektor kekayaannya ada kamar mandi. Bagaimana menghidupkan sektor kekayaan itu tadi? Ya kasih dapur. Jadi dapur itu cocoknya di 2 tempat, Tenggara atau Barat Daya. Kalau kita itu sektor timur, berarti kan tadi terbaiknya adalah salah satunya kan Tenggara. Apakah dikasih dapur? Jangan. Berarti sektor baik kita nggak boleh dikasih. Berarti pilihannya adalah Barat Daya dikasih dapur. Tenggaranya buat apa? Ya kamar. Cocoknya kamarnya siapa? Putri Sulung. Jadi setiap anak itu punya kaplingan sebetulnya, ya kan? Kalau kita kelompok barat, ya kan, berarti Arab yang terbaik itu adalah barat laut, timur laut, dan barat daya. Karena terbaiknya adalah barat termasuk barat daya. Apakah barat daya bisa dikasih dapur? Jangan. Berarti dapurnya dipindah di Tenggara. Karena Tenggara salah satu sektor buruk meskipun adalah sektor kekayaan, ya. Jadi 2 hal ya. Tenggara, barat daya, barat laut hindari dikasih kamar mandi. Terus kadung gimana? Ya mungkin itu hukuman. Sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan patuh menjalankan firman-Nya, pasti ada perubahan, ya kan? Nah, kenapa saya sharing seperti ini? Saya harapkan umat Konghucu punya satu kitab yang sangat sakti luar biasa ya, kitab Yaging. Memang saya mempelajari pada satu sisi aja, yaitu disiplin ilmu saya adalah feng shui, ya. Jadi Tojin mulai saat ini diperiksa rumahnya masing-masing, ya kan, nggak usah sungkan. Misalnya, Jaseng ini apa ini kondisi rumahku kayak gini, bagaimana memperbaikinya, ya. Bisa konsultasikan pada saya, ya. Nggak usah takut, nggak usah sungkan untuk umat Konghucu maupun umat yang lain. Saya lo enggak pernah masang tarif, ya, enggak pernah. Meskipun saya berhubungan dengan arsitektur teman-teman, berapa tarifnya? Enggak, saya sukanya.
asal ikhlas dan mengerti. Nah, artinya biasanya piro lah. Nah, tapi banyak juga yang hanya kamsia ya, bagi saya tidak masalah. Ya kan, rezeki ada sing ngatur, ya kan. Nah, tapi khusus umat Bunbyo gratis. Karena yang di lainnya juga gitu kok. Artinya oke, teman atau siapa yang saya kenal, ya kan, untuk merubah, ya kan. Mereka cuma tanya, saya bilang gini, hati-hati. Kalau Anda tanya, berarti Anda harus siap merubah. Karena bertanya tidak siap merubah, jangan tanya. Kenapa? Akan menjadi beban pemikiran, ya kan? Di plan di situ. Ada hanya sekedar iseng, eman-eman, pusing nanti kepala saya. Karena harus berpikir, ya. Dan ini tidak bisa dibuat main-main, ya. Tojin, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Kalau ada yang tanya, enggak apa-apa, saya kasih kesempatan 1 atau 2 materi saya, ada yang belum jelas boleh tanya sehingga menjadi contoh bagi yang lain. Ada yang tanya? Cukup jelas ya? Ya. Semoga Tojin apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya, jadi kita ada perlunya datang ke Kelenteng Bunbyo. Ya. Tadi saya katakan tadi, Bunbyo ini menghadap ke arah utara. Saya kasih tahu. Tadi di Yaking sektor utara itu apa Pak? Usaha. Mau maju usahanya datang ke Bunbyo. Kelenteng ini menghadap ke arah utara. Utara adalah sektor usaha, karir. Ya, karir, betul karir. Banyak contoh. Saya kaget juga. Ada Pak Gatot ya. Pejabat yang kesini rata-rata naik pangkat. Yang terakhir Polres yang baru sudah naik pangkat lagi, dipindah tugaskan. Saya kaget juga. Baru padahal pada waktu itu Pak Gatot yang ngomong, loh, ya, yang kesini loh rata-rata mulai Konjen, Bu Risma, Kapolsek. Apakah kebetulan? Tidak. Ya, kalau kebetulan hanya 1-2. Tadi berturut-turut. Ya, termasuk yang Konjen juga. Ya, saya sempat mikir, kok bisa? Saya tanya Pak Gatot. Oh iyalah, Bunbyo ngadap utara, ya kan, ibadahnya menghadap utara, bangunannya ngadap utara, berarti sektor karir, dan menghadap ke selatan. Kalau kita sembahyang ngadap ke selatan, ketenaran, pencerahan. Ini luar biasanya Kelenteng Bunbyo. Ya. Terakhir, karena saya lihat juga beberapa umat-umat baru, selamat datang bagi umat yang baru, ya kan. Kita di dalam beribadah kan kita harus tahu kenapa umat Konghucu sembahyang menggunakan yo. Tadi saya amati, ya kan. Dan tidak bosan-bosan saya bercerita, ya, yo itu merupakan satu alat peribadatan seperti HP. Kalau kita mau telepon seseorang, melalui HP ini memancarkan sinyalnya menuju orang yang kita tuju. Yo atau dupa, yaitu mengantarkan doa kita melalui harum-haruman dupa, mengantar doa kita kepada yang kita tuju. Ya, jadi ini sangat luar biasa sekali. Ya, pada umat Konghucu itu dipermudah, dikasih satu alat untuk komunikasi kepada Tuhan Yang Maha Esa.
dia dikasih alat komunikasi kepada para suci, dikasih alat komunikasi kepada leluhur. Karena cluenya yo adalah mengantarkan doa kita melalui harum-haruman dupa. Semoga bermanfaat. Saya kiri, bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita syukuri khotbah yang telah dibawakan dengan bersama menaikkan lagu Sietin Ceun. Sietin Ceun, Sietin Ceun, Sietin Ceun, sancai sancai sancai, Sietin Ceun, Sietin Ceun, Sietin Ceun, sancai sancai sancai. Puji syukurku panjatkan padamu Wang Jen atas rahmat kasih pengayomanmu. Kau bekali hatiku penuh kemuliaan, watak sejati yang suci atas firman-Mu. Cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, jadikanku dapat dipercaya bagi sesama, bagimu Wang Jen. Sietin Ceun, Sietin Ceun, Sietin Ceun, sancai sancai sancai. Puji syukurku panjatkan padamu Wang Jen atas rahmat kasih pengayomanmu. Dalam bimbingan mulia dan semu tua kongsi yang ajari tuntun aku hidup dalam cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, jadikanku dapat dipercaya bagi sesama, bagimu Wang Jen. Cinta kasih, kebenaran,
percaya bagi sesama, bagimu wangdian. Sedan zeun, sedan zeun, sedan zeun. Santai, 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 wangi sangti, wejen yota, wangi sangti, wejen yota. Santai, santai, santai. Kita nyanyikan lagu Arti Hidup. Hari berjalan, tahun-tahun telah lalu, membekas catatan hidup kita. Banyaklah yang sudah dilalui bersama, menggurat warna kenangan. Hari-hari berjalan, tahun-tahun telah lalu, memacu semangat hidup kita. Banyaklah yang sudah dilalukan bersama, menghasilkan buah karya nyata. Tantangan hidup manusia di dunia, di hari esok menjelang, ada harapan dan juga kesempatan, harus diperjuangkan. Hari-hari berjalan, tahun-tahun telah lalu, adakah manfaat arti hidup? Ajaran agama memberikan bimbingan sebagai pedoman hidup kita. Ajaran agama memberikan bimbingan sebagai pedoman hidup kita. Sebelum menerima warta-warta kebaktian, marilah kita kembali nyanyikan lagu pujian, Terpujilah Namamu.
Para taujin yang terkasih, beberapa warta yang perlu disampaikan pada hari ini adalah jadwal petugas kebaktian Minggu tanggal 16 Mei adalah sebagai berikut. Pembawa acara Taujing Lim Isyen, pimpinan doa Taujing Budi Limantara, pendamping kiri Taujing Stephen, pendamping kanan Taujing Puji, pembaca renungan Taujing Eti, pengkhotbah Wense Tanjingmeng. Demikianlah jadwal petugas dan pengkhotbah hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Dana kebajikan yang terkumpul pada hari ini adalah sebesar Rp300.000. Para taujing, jemaat kebaktian yang terkasih, marilah kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan doa penutup, dilanjutkan dengan nyanyian Terima Kasihku, diawali menaikkan lagu pujian Damai di Dunia sambil berdiri. Berdiri kita semua di dalam sikap batin, menghadap altar Nabi Kongcu, Nabi penyedari hidup. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tien Yang Maha Esa, agar damai di dunia. Sembah sujud kehadirat Tien yang telah berkenan menyertai kebaktian hari ini sehingga dapat terselenggara dengan baik. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Maha besar Dien Kali semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti We Dien Yuda Sanjay.